Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS Kimia Farmasi Kualitatif. Yang pertama nomor 1 yaitu adalah temukan struktur molekul alkaloid, lalu temukan sifat-sifat spesifik sekurangnya 3 sifat fisikokimia dari struktur tersebut. Di sini saya menggunakan heroin, yaitu saya akan menjelaskan heroin itu terlebih dahulu. Saya menggunakan sumber buku dengan judul Liver Talks, informasi klinis dan penelitian tentang cedera hati yang disebabkan oleh obat. Di sini dijelaskan secara singkat bahwa heroin atau morfin diasetat atau dimorfin itu dikembangkan pada abad ke-19 sebagai turunan morfin, alkaloid utama penyusun opioid. Dan awalnya dianggap memberikan efek analgesik yang kuat tanpa euforia dan resiko ketergantungan psikologis dan fisik yang menjadi ciri khas dari opium. Heroin adalah nama merek untuk morfin diasetat dan awalnya dijual bebas sebagai penegak batuk. Lalu di sini dijelaskan pula pada hepatotoksisitas bahwa heroin itu merupakan turunan morfin dan tidak memiliki aktivitas opiat, tetapi dimetabolisme dengan cepat di dalam tubuh menjadi morfin. Heroin merupakan nama merek lama untuk morfin diasetat yang lebih larut dalam lemak daripada morfin, sehingga cenderung memiliki onset aksi yang lebih cepat dan potensi yang lebih tinggi. Jadi untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai diamorfin atau heroin, itu saya menggunakan sumber yaitu dari Drug Banks. Di sini dijelaskan bahwa diamorfin adalah opioid analgesik yang digunakan untuk mengobati rasa sakit parah pada proses operasi, infark miokard, dan penyakit yang menyebabkan rasa sakit yang sangat parah lainnya. Dia memiliki nama resmi diamorfin. Lalu dia itu merupakan tipe yang memiliki molekul yang kecil, lalu dia memiliki struktur sebagai berikut. Lalu dia itu memiliki berat molekul atau bobot molekulnya itu rata-rata 369,411 dan memiliki berat monoisotopiknya 369,157622851 dan memiliki chemical formulanya itu 321H23NO5. Di sini saya juga ada penjelasan mengenai bagaimana morfin itu dapat berubah menjadi heroin, karena tadi sempat disinggung bahwa heroin itu adalah turunan dari si morfin ini. Nah, di sini saya menggunakan buku berjudul Encyclopedia of Analytic Science second edition yang dirilis pada tahun 2005. Di sini dijelaskan bahwa heroin itu diproduksi oleh Di sini dijelaskan bahwa heroin itu diproduksi oleh asetilisasi langsung dari morfin, yaitu adalah alkaloid yang diperoleh dari lateks kering polong bunga yang belum matang dari Opium poppy papaver somniferum L. Nah, lalu dijelaskan di sini, satu-satunya bahan kimia yang dibutuhkan untuk memproduksi heroin ini itu adalah kalsium hidroksida, pengubah pH, dan agen asetilisasi. Nah, agen asetilisasi pada buku ini dijelaskan itu adalah asetik anhidrat atau anhidrat asetat. Lalu setelah asetilisasi dijelaskan bahwa larutan biasanya itu dinetralkan dengan natrium karbonat dan diolah dengan asam klorida pekat untuk menghasilkan heroin hidroklorida. Nah, heroin kelas jalan itu biasanya dijual sebagai garam hidroklorida. Jadi pada jurnal ini dijelaskan secara singkat bahwa morfin itu dapat berubah menjadi heroin menggunakan kalsium hidroksida, pengubah pH, dan agen asetilisasi yang pada kasus ini adalah anhidrat asetat. Lalu sekarang kita akan menuju ke bagian inti dari permasalahan soal ini, yaitu adalah sifat fisikokimia dari heroin.
Di sini dijelaskan bahwa heroin itu memiliki chemical formula C21H25NO5, lalu dia memiliki sifat fisik yaitu dia merupakan basa bebas heroin yang merupakan lempeng ortorombik. Lalu garam HCl-nya itu adalah kristal halus dan metil iodida sifat garamnya adalah jarum. Basa bebas terurai dalam air mendidih. Lalu di sini dijelaskan bahwa dia memiliki titik leleh dari dasar bebas adalah 173 derajat dan 229 sampai 233 derajat untuk garam HCl-nya. Lalu dia memiliki log P-oktanol air 1,58, lalu memiliki P-heptana dengan pH 7,4 fosfat. Ini pada larutan penyangga itu 0,043, kurang lebih 0,007. Dia memiliki berat molekul seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada 369,415. Lalu dia memiliki kelarutan, yaitu basa bebas heroin itu larut dalam kloroform 1 gram per 1,5 mili, etanol 1 gram per 31 mili, ether 1 gram per 100 mili, dan di dalam air 1 gram per 1700 mili. Yang diartikan bahwa di sini artinya heroin itu sangat mudah larut di dalam kloroform, lalu heroin itu larut di dalam etanol, lalu dia itu agak sukar larut di dalam ether, dan dia itu sangat sukar larut pada air. Jadi bisa disimpulkan bahwa basa bebas heroin itu lebih mudah untuk larut di lemak, lalu pelarut organik, sedangkan dia itu sangat sukar larut atau sangat sulit larut di dalam air. Dan dia itu sedikit larut di dalam amonia. Sedangkan garam HCl-nya itu larut dalam air 1 gram per 2 mili, etanol 1 gram per 11 mili, dan di dalam kloroform 1 gram per 1,6 mili, dan dia itu tidak larut di dalam ether. Artinya dia itu sangat mudah larut. Dia mudah larut di dalam air, lalu dia itu larut di dalam etanol, dan dia mudah larut di dalam kloroform. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya di sini saya menggunakan buku yang berjudul Synthesis of Medicinal Agent from Plants yang diterbitkan pada tahun 2018. Di sini dijelaskan apa pentingnya untuk mengetahui kelarutan dari si heroin ini pada tubuh. Jadi, mengapa heroin itu lebih banyak digunakan daripada morfin? Mengapa heroin itu lebih banyak digunakan daripada morfin? Alasannya karena heroin itu lebih mudah larut di dalam lipid atau lemak. Dan untuk alasan ini dapat mencapai jaringan target lebih mudah daripada morfin dan lebih kuat. Jadi dosis heroin yang kecil itu sama dengan dosis morfin yang besar. Ada beberapa resiko dalam penggunaan heroin. Bahkan dia itu dapat menyebabkan seseorang kecanduan opioid. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa heroin itu sangat mudah larut di dalam pada lemak dan pelarut organik, sehingga dia itu dapat lebih mudah menuju ke jaringan target dan lebih kuat.